Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik. Haleluya.
Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah tempat perteduhan kami. Kami bersyukur Bapa memiliki Yesus Kristus sebagai kota benteng hidup kami ya Bapa. Dan bersama Tuhan kami aman. Bersama-Mu Tuhan kami ada jalan keluar. Bersama Tuhan kami menjadi kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Karena saat kami berhadapan dengan-Mu Tuhan, itu adalah saat-saat yang terindah. Saat-saat yang terindah. Saat kami berjumpa dengan Engkau Bapa. Di hadirat-Mu yang kudus. Di tahta-Mu Tuhan.
Tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hatimu. Tujuan hidup kami menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Terima kasih. Hiramakan tiap karabat. Oralaya sikini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Horamaya sikini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Oh haleluya Tuhan. Oralabaya sikini. Irabashere bakarala basyadara barala bara. Naralaya. Irabashere bakarala basyadara bakarala basyadara. Oh thank you Jesus.
dalam menyenangkan Engkau. Kami ingin apapun yang kami lakukan menyenangkan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Ajar kami untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, melakukannya dengan bertekun. Tuhan, ajari kami, berbicara kepada kami, jadikan kami pelaku dari firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Thank you buat worship team. Kami sangat diberkati, saudara, begitu gigihnya di dalam membawa umat Tuhan untuk masuk ke tempat maha kudusnya Tuhan. Senang berada dengan saudara masing-masing lagi di tempat ini. Saudara semua sehat? Amin. Ya, saya senang bisa bertemu dengan saudara. Saudara tahu saya telah pergi lebih dari 10 hari ya, sudah lebih dari 10 hari yang lalu, dan ya itu adalah perjalanan yang benar-benar penuh kejutan. Ya, saya memimpikannya 2 tahun yang lalu, tetapi memang benar-benar ya saudara tahu kami yang paling saya takutkan itu adalah ketika kami harus naik ferry 7 jam dan diombang-ambingkan oleh angin ya. Jadi kapalnya begini, tengah malam saya mau pergi ke toilet, pegang di sini, terhempas ke sana, pegang di sana, lari ke sini ya. Dan waktu kami kembali, kami tidak ada ferry sehingga kami harus menumpang kapal perahu ya, perahu yang diameter 2 meter itu, 2 meter ya, 2 meter kira-kira gini diameternya. Sip. Nah, dan di belakangnya ada motor, ada mesin, dan selama 6 jam tidak boleh pipis karena nggak ada toilet. Saya lihat ke sana kemari, saya cari baju pelampung juga tidak ada. Jadi saya mulai berpikir, ini kalau perahunya terbalik ya, apa yang akan saya pegangi? Saya lihat kapal itu membawa kayu-kayu, ya mungkin saya pikir mungkin kayu akan mengapung ya. Dan itu waktu kami sudah selesai semua trip itu, nah ada yang bertanya kepada saya, Bu Sarah apakah akan kembali ke sini? Saya senyum-senyum tapi dalam hati saya enggak janji. Saudara tahu 7 jam setelah terombang-ambing berhentinya di tengah laut, lalu kami dijemput pakai perahu yang tadi saya sebut itu. Kami harus pindah dari ferry ke perahu itu, lalu perahu itu akan membawa kami masuk di mulut sungai, dan orang-orang mengatakan di situ banyak buaya ya. Dengan perahu yang kecil itu dan banyak buaya di sungai. Lalu begitu kami mendarat, kami naik ke tumpangan kami yaitu sepeda motor VR. Tahu VR ya? Ya, jet, itu sejenis jet. Di atas jalan-jalan yang terdiri dari batu dan pasir. Jadi itu goyang tobelo saudara ya. Goyang ke kiri, goyang ke kanan ya. Ke kiri makin ke kiri. Sampai saya tidur itu badannya pegel luar biasa. Saya pikir saya nggak kerja apa-apa, tapi kenapa kok pegel? Ya pegelnya mungkin karena itu saudara ya. Tapi kalau Tuhan menghendaki saya tidak akan menolak. Cuman saya tidak berjanji. Karena kalau orang berjanji itu berhutang kan ya. Nah saudara-saudara, saya ingin berterima kasih kepada gereja dan kepada jemaat yang sudah berinvestasi. Kami bisa membeli beras itu 1 ton. Jadi 1 ton itu 1000 kilogram. Itu duitnya adalah 11.300.000 rupiah. Per paketannya itu 10 kilo dan bisa dibagikan di beberapa tempat. Juga pakaian pantas pakai 137 kilo ya. Banyak yang masih mau ngirim bajunya, tapi saya bilang Pak Yuli stop ya, karena ongkirnya aja itu di atas 3 juta ya untuk bisa ngirim baju-baju. Nah sehingga kami berpikir apa baju dijual saja jadi uang. Lah yang dia butuh baju ya, kalau baju bekas dijual mungkin uangnya ya barangkali bisa dapat 1 juta, 2 juta, kan gak bisa beli baju sebanyak itu. Akhirnya komitmennya adalah mengirim baju-baju itu sampai ke sana. Saya juga sudah kirim laporan-laporan kepada Diaken dan juga kepada teman-teman yang berinvestasi untuk beras dan apa yang sudah kita lakukan di sana. Sangat indah melihat orang-orang yang sangat sederhana, sangat sederhana yang hidup di sana, yang dan bisa bertemu langsung dengan suku-suku terasing dari suku
Togutil, mereka mengatakan mereka suku Togutil, saya kira begitu ya. Dan saudara, saya bertemu juga dengan satu hamba Tuhan di sebuah gereja. Gereja itu adalah dibangun oleh jemaat kita di sini ya. Dari tidak ada gedung sama sekali dia bangun, walaupun itu papan tapi cukup besar, dan menurut orang-orang di situ bahwa itu adalah bangunan terbesar di kampung itu adalah gereja. Tapi yang saudara, yang dimaksudkan besar itu mungkin seperti lounge itu sudah dianggap terbesar. Dan mengenai pendetanya, saya bilangin saya belum tentu bisa seperti dia ya. Dia melayani di sana 8 tahun dan tidak ada orang, tidak ada gereja. Jadi dia harus berkebun untuk bisa mendapatkan kacang, dan setiap panen 3 atau 5 bulan mereka harus pergi ke kota menjualnya dan menyekolahkan anak-anaknya. Ini pendeta sangat luar biasa, pekerja keras. Dan kalau saya melihat dia, saya yakin kita semua nasibnya lebih baik, tidak layak mengeluh. Amin ya, tidak layak untuk mengeluh dibandingkan dengan mereka yang ada di sana. Hari ini saya berbagi dengan tema talenta dan hamba yang baik. Itu bisa dilihat di dalam Injil Matius pasal 25. Ya, Matius pasal 25 itu adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang talenta. Namun ini adalah pasal yang panjang sekali, jadi saya akan mengutip ayat-ayatnya sementara saya berbicara. Kita akan membaca ayat yang ke-23 sama-sama, 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ya, jadi lengkap ceritanya saudara baca di sana. Ya, seorang tuan akan pergi dan memberikan modal kepada hamba-hambanya. Katakan modal. Modal itu disebutkan di sana talenta. Apa itu talenta? Ya, saudara-saudara. Sebelum saya lanjut, saya memastikan bahwa saudara dan saya adalah hamba yang baik. Amin. Kurang keras, saudara adalah hamba yang baik. Amin. Ya, kita semua hamba yang baik ya. Sebab kita semua diberi talenta. Dalam perumpamaan itu semua orang menerima. Tidak ada yang tidak menerima. Minimal mendapatkan satu. Nah, talenta itu sebetulnya adalah satuan ukuran sebesar 3.000 shikal atau 34 kilogram. Jadi kira-kira begini, kita semua ini diberi talenta. Andai kata talenta yang paling kecil nilainya 1. Satu talenta itu 34 kilogram. Kalau itu adalah emas, bisa berhasil enggak? Lebih dari bisa, 1 kilo aja. Bapak dimodali emas murni 1 kilo, bisa berhasil enggak? Bisa jadi modal enggak? Ada orang di sini? Ini 1 kilo saja bisa berhasil. Sekarang minimal 1 talenta itu 34. Kalau itu emas 34 kilogram. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita semua ini diberikan modal. Modal itu talenta atau talent atau bakat-bakat, kemampuan-kemampuan, keterampilan. Sejak kita lahir semua kita dilengkapi minimal 1 talenta. Tidak ada yang lahir kemudian 0. Semua kita punya sedikitnya 1. Namun 1 itu lebih dari cukup untuk menjadikan kita semua berhasil. Ya, 1 saja itu sudah lebih dari cukup. Nah, seperti saya katakan tadi, ya, jadi kita menafsirkannya sebagai bakat, talent, kemampuan, keterampilan yang berbeda-beda. Apakah dia Kristen atau bukan Kristen? Kita itu semua lahir dengan kemampuan. Oke ya, pasti ada talenta. Mungkin di bidang musik atau barangkali di bidang olahraga
Saudara mungkin adalah seorang ahli matematika, manajemen. Semua kita itu ada orang ketang satu. Tapi satu saja itu sudah lebih dari cukup. Bilang lebih dari cukup. Saya punya lebih dari cukup. Bilang begitu. Nah saudara, engkau berhasil atau tidak? Kalau engkau berkata, engkau yakin dan engkau katakan pasti bisa. Mesti bisa. Oke? Begitu mulut saudara mengatakan bisa, mesti bisa. Jadi jangan pernah mengatakan nggak bisa ya. Karena begitu saudara ngomong nggak bisa, benar nggak bisa. Seperti yang saudara pikirkan itu yang akan terjadi. Katakan saya bisa. Saya sudah pergi melihat rumah-rumah orang suku dan rumah-rumah itu kalau di kampung saya namanya walang. Mereka tinggal di tengah hutan dan itu sebetulnya adalah tiang 4 lalu ditutupi dengan dedaunan dan itu tidak ada tembok kiri kanan, tidak ada alasnya, masak di situ, makan di situ, tidur di situ. Jadi saya berkata kepada diri saya bilang saya nggak janji, saya cuma janji dengan hati saya. Satu hari saya akan bangun minimal 10 rumah mereka. Satu rumah itu 5 juta saja. Saya yakin pasti bisa. Piye carane? Pasti bisa. Kalau saudara ngomong pasti bisa, pasti bisa. Dan hati saya berkata pasti bisa. Pasti bisa. Kalau saudara bilang gak bisa, ya gak bisa. Oke, lanjut ya. Talenta. Ya. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia dan memberi mereka talenta? Adalah supaya mereka bisa berhasil dalam hidupnya. Supaya mereka minimal bisa menghidupi dirinya sendiri. Dikasih kemampuan supaya mampu menghidupi dirinya sendiri. Setuju ya saudara ya? Jadi kita itu bisa. Bahkan makhluk yang tidak mempunyai roh seperti binatang dikasih kecerdasan bagaimana mempertahankan diri. Bagaimana mencari makan. Bagaimana bisa menghidupi dirinya, bagaimana bisa menghidupi anak-anaknya. Itu binatang, itu hewan. Dibandingkan manusia yang super cerdas. Oke? Jadi talenta itu diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup secara maksimal. Katakan maksimal. Karena orang yang memiliki talenta bisa melakukan segala sesuatunya dengan sangat baik karena talenta. Contohnya orang yang punya talenta bermain musik. Mereka bisa bermain musik sangat baik. Orang yang pintar di dunia memasak. Dia bisa memasak sangat baik ya. Saya ingat Ibu Gembala dulu ya, Ibu Mika. Itu sembarang diserang, enak. Lalu ketika saya coba serang, cemplang. Karena dia sangat berbakat. Saya menghafal resepnya. Saya pergi ke Salatiga, seorang pendeta memasak ayam suwiwi, sayap ayam. Dan dikasih semua bumbu. Saya tanya apa semua bumbu? Pokoknya semua pepak. Lalu saya pulang ke Klaten. Saya coba membuat semua dengan semua bumbu. Rasanya tetap cemplang. Ada orang yang memang berbakat saudara. Sehingga mereka menjadi maksimal melalui kemampuan-kemampuan itu. Dan bagi kita tujuannya supaya kita bisa dengan leluasa bersaksi. Amin. Orang suka mendengar orang yang berhasil, setuju? Orang yang gagal, sudah tahu. Orang sukses itu ngomong keliru dianggap benar. Ya enggak? Nih orang itu gagal, lo ngomong benar, maaf ya. Ya enggak, dianggap gak ada apa-apa. Lu ngomong apa, lu banyak bicara, apa buktinya, apa faktanya. Kamu aja gak bisa apa-apa kok. Ya enggak, apa buktinya kamu gak bisa apa-apa, gak usah ngomong, mending gak usah ngomong. Jadi akhirnya saudara ngelihat orang-orang seperti Agnes Monica. Dia bisa berdiri panggung dan dia katakan, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan Agnes bisa berbicara di depan begitu banyak orang. Kalau saudara yang naik di panggung dan mengatakan saya berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, kamu akan diseret keluar oleh security. Atau saya, apa kepentinganmu di sini? Cuman Agnes Mo yang bisa berdiri di sana dan berkata, aku bersyukur pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jadi tujuannya sudah jelas ketika saudara menjadi maksimal. Hidup maksimal itu seperti apa? Sebetulnya hidup maksimal itu adalah mencapai tujuan hidup yang Tuhan rencanakan untuk saudara. Masa depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan tidak merencanakan kegagalan. Say yes. Supaya dengan leluasa kita bisa berbicara tentang Tuhan. Karena kalau kita gagal orang gak mau dengar. Saudara ngomong dia ketawa dalam hati. Ya saudara aja gagal gak bisa apa-apa. Ngapain saudara bicara, gak usah bicara. Gak ada yang pengen dengar saudara. Kecuali orang-orang, saudara perhatikan orang-orang yang muncul di sosmed itu. Para sultan dan crazy rich. Orang ingin dengar mereka, pengikut mereka jutaan. Yang bisa pamer, bisa bilangin, beli baju, beli kaos 300 juta. Murah banget. Itu kaos apa rumah? Apa ada dapur di dalamnya? Karena orang beli 300 juta buat beli rumah, dia buat beli kaos. Sedang gabut dia kasih orang ketemu di jalan dikasih 1,5 miliar. Gak heran semua orang menonton dia. Jutaan pasang mata mengikuti apa yang dia lakukan. Dan orang mengagumi mereka. Bahkan melampaui kekaguman kepada Yesus Kristus. Orang suka mendengar omongan mereka melebihi mendengar Alkitab. Tapi saudara tahu beberapa nama yang disebutkan di sosmed hari ini. Benar-benar pakai baju murah banget. Kalau beli di pasar Klaten baju yang orange itu harganya nggak sampai 25.000. 1 meternya murah sekali. Itu juga rompi, nggak ada lengannya. Ya. Jadi murah banget. Ya, rich-nya hilang, tinggal crazy-nya aja. Jadi saudara hati-hati saudaraku. Saudara harus lebih dengar kepada Tuhan daripada kepada orang, ya. Saudara tahu apa kasus-kasus mereka, ya? Apa itu, ya? Trading yang sebetulnya itu apa isinya adalah judi online, ya, yang berkedok trading. Banyak orang tertipu, banyak orang kehilangan uang, puluhan juta, miliaran. Karena apa? Kepingin cepat kaya, cepat sukses, cepat jadi sultan, cepat jadi crazy rich, cepat ditonton banyak orang, cepat hambur-hamburkan duit. Kalau dia lagi galau, dia pergi ke showroom, beli mobil mewah yang harganya belasan miliar rupiah. Itu seperti kita pergi ke pasar dan beli sayuran. Enak sekali, siapa yang gak mau saudara? Ya. Bahwa setiap orang memiliki potensi untuk hidup maksimal. Dan kalau saya bicara tentang potensi orang percaya itu jauh melebihi yang saya sebutkan talenta. Semua orang punya talenta. Tetapi saudara sebagai orang percaya mempunyai plus. Talenta plus potensi lainnya. Sekarang kita lihat apa yang dipunyai orang percaya. Roh Kudus. Orang lain tidak mempunyai Roh Kudus. Oke? Tapi jikalau orang-orang itu bisa berhasil, orang percaya itu memiliki plus sehingga saya di dalam diri saya ada keyakinan bahwa setiap orang percaya memiliki potensi untuk satu langkah berdiri di depan semua orang. Say yes. Kita mempunyai Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan dengan kekuatan saudara, bukan dengan modal saudara, bukan dengan kepandaian, bukan besar modal, bukan, tetapi Roh Allah yang sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita mempunyai potensi yang lain, ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi mari saudara, saya mengajak semua orang yang nasibnya seperti saya, yang mulai dari nol di pom bensin.
Gak usah saudara cerita tentang tidak ada modal, tidak ada ini, tidak ada itu. Saya sudah lakoni. Modal saya itu lutut. Saya bukan orang yang menerima warisan dari nenek moyang. Saya bukan dimodali dengan emas 1 kilo. Saya mulainya hanya dengan lutut saya. Dan karena saya bisa, saya buktikan bisa. Saya katakan setiap orang yang ada di sini, apakah engkau dapat warisan, apakah modal nol, engkau mempunyai alasan untuk berhasil maksimal. Karena Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Alasan yang lain karena firman Tuhan adalah jaminan. Yesua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Katakan hati-hati. Banyak orang Kristen gak hati-hati dalam hidupnya. Kita pengen cepat, kita nyebrang sana, nabrak sana, nyimpang sana. Saudara tahu caranya sama penting dengan tujuannya bagi Tuhan. Cara harus tetap bersih. Supaya engkau bertindak hati-hati seperti yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman itu saudara manjur cuman karena satu hal. Dengarkan dan lakukan. Cara membuat firman berakar dalam hidup saudara adalah dengan dilakukan. Tidak ada cara lain. Karena ketika saudara melakukan firman itu ditinggal di pikiran bawah sadar saudara. Segala sesuatu yang saudara lakukan setiap hari menjadi kebiasaan. Itu tersimpan saudaraku. Dan firman Alkitab mengatakan langit dan bumi lenyap, tapi perkataanku tinggal tetap selama-lamanya. Bejo-bejone wong luwe bejo wong sing cekel firman Tuhan. Bejo saudara. Kita mempunyai firman sebagai jaminan. Dan apalagi doa. Tahukah saudara bahwa Tuhan Allah kita adalah Bapa yang kesukaannya adalah menjawab doa saudara. Sangat suka menjawab doa saudara. Amat suka karena beliau katakan pada murid, mintalah. Kenapa kamu gak minta? Minta supaya waktu aku memberi sukacitamu penuh. Tuhan tahu bahwa ketika Tuhan mengabulkan doa kita akan bersuka cita. Kita akan sangat senang, betul? Waktu doa kita dijawab, iman kita dibangkitkan. Kita wow, Tuhan hidup, Tuhan baik, ada kesaksian. Dan Tuhan ingin menjawab doa saudara, melebihi keinginan saudara untuk berdoa. Tuhan sangat ingin menjawab doa saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya menelpon seseorang yang kena COVID dan 3 kali PCR. 3 kalinya positif. Tapi dia ada kepentingan, dia ada keperluan di mana dia harus mendapatkan hasil negatif COVID. Lalu saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau suka mendengar dan menjawab doa kami. Balikan hasil PCR-nya. Besok PCR lagi hasilnya negatif. Tuhan suka mendengar dan menjawab doa kita. Sangat suka, kesukaan beliau itu. Saudara kesukaannya apa? Saudara kalau lihat anak-anak tertawa, saudara pulang dari jauh dan membawa sesuatu yang mereka suka. Mereka berbinar-binar, mereka senang. Mereka, terima kasih. Makasih mama, makasih papa ya. Nah sama seperti Bapa kita di surga ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa engkau berusaha, Tuhan membuat usaha Anda berhasil. Siapa yang membuat? Tuhan, bukan saya, bukan engkau, bukan nenek moyangmu. Tuhanlah yang membuat engkau berhasil. Tapi apa yang kau harus lakukan dengan talentamu? Engkau harus berusaha, engkau harus rajin. Karena ketika engkau berusaha menambahkan talentamu, maka Tuhan akan membuat semua usahamu berhasil. Gitu.
Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Allah yang membuat segala usahanya berhasil. Allah yang membuat. Dan kalau Allah yang membuat engkau berhasil, tidak perlu punya modal atau tidak punya modal. Ia punya cara, dia punya jalan. Please, saudara percaya. Makanya saya sedikit bingung kalau melihat orang hidupnya muter di situ, nggak pernah bisa keluar. Saya sangat heran. Ada apa denganmu? Kalau engkau mencari Tuhan, Allah yang membuat segala usahamu berhasil. Entah usaha besar, usaha kecil, Tuhan yang membuatnya. Tapi persoalannya kita melewati bagian yang terpenting adalah mencari Dia dan menaati Dia. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nyanyi. Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Say yes. Kamu sungguh-sungguh menyanyi bahwa engkau memegang perintahnya dan kulakukan. Itu penting. Itu bagian penting tentang firman-Nya. Kurenungkan, kupegang, dan kulakukan. Walau orang lain tidak melakukan, aku memegangnya dan melakukannya. Maka apa saja yang kamu perbuat, Tuhan jadikan berhasil. Saya menunjukkan pada saudara perbedaan antara gaji dan berkat. Ya, kita baca sama-sama 3. Gaji dan berkat. Gaji itu dari bos, berkat itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, berkat itu bisa dari banyak hal. Oke? Gaji diperoleh dari kerja, berkat diterima dari iman. Gaji meski besar bisa merasa kurang, berkat meski tak seberapa tapi selalu mencukupi. Gaji itu sudah tahu. Sebulan gajimu berapa, berkat itu datangnya tidak terduga. Gaji itu harus dicari, dikejar, diupayakan dengan bekerja, namun berkat bisa datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki berkat. Gaji saudara bisa ketukar sama orang, berkat kagak bisa ketukar. Amin. Amin. Orang lain bisa dibayar karena pekerjaan saudara, bisa loh. Itu namanya ketukar. Orang lain menerima berkat karena saudara kerja, bisa. Kalau bosnya nggak adil, saudara orang lain menerima apresiasi walau saudara rajin. Tapi yang namanya berkat kagak bisa ketukar. Kalau untuk saudara, tetap untuk saudara. Ya, ayat tadi ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hamba yang baik, produktif, maksimal. Say yes. Dari 5 talenta jadi 10. 2 talenta jadi 4. Yang 1 talenta ya malah disembunyikan. Menerima kepercayaan dan bertanggung jawab. Hamba yang baik itu menerima kepercayaan dan dia bertanggung jawab. Kita semua menerima kepercayaan, tapi kita juga dituntut untuk bertanggung jawab. Ya, oke, kita baca ini. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Semua menerima, tapi orang ini enggak bertanggung jawab. Kebanyakan orang yang menerima cuma 1 talenta, kita suka nonton orangnya. Wah, dia tuh apa-apa bisa, dia bikin apa-apa bisa. Jualan bisa, jual pisang goreng berhasil, jualan es berhasil. Dan kita melihat diri kita sepertinya aku enggak punya apa-apa. Akhirnya mandek saudara ya. Kita pesimis dengan diri kita. Tapi sebetulnya 1 talenta pun itu lebih dari cukup. Saya mengatakan ini berulang-ulang. 1 talenta saja lebih dari cukup. Oke? Saudara enggak harus punya 5 talenta, 1 saja sudah lebih dari cukup. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Artinya bahwa talenta itu berkembang kalau saudara pergi dan mulai menjalankan talenta itu, mulai mengerjakan, mulai mengaplikasikan talenta, potensi, kemampuan. Percuma dan sia-sia engkau mimpi setinggi langit, engkau mimpi jadi orang kaya, tapi hobinya tidur-tiduran, nonton TV, nonton sosmed. Saudara, hobinya
Kalau kerja sedikit sudah mengeluh lelah, sudah bilang capek, tidak mau bekerja berat, itu nggak bisa. Saudara kerja, saudara fight, lalu Tuhan membuatnya berhasil. Nggak bisa saudara. Kalau hidup seperti kita orang yang tidur malam nggak cukup, ada tidur siang juga, ada rebahan juga. Lo bayi apa orang dewasa ya? Kok ada acara tidur siang, rebahan, apalagi leyeh-leyeh. Tanggung jawab saudara. Semakin besar kepercayaan, semakin besar tanggung jawab. Tanggung jawab dan kepercayaan itu berjalan beriringan. Semakin saudara bisa bertanggung jawab, semakin Tuhan memberi lebih banyak kepercayaan. Betul ya? Saudara perhatikan di bagian ini bahwa engkau tidak perlu untuk menjadi sama seperti orang lain. Saudara, cukuplah engkau belajar tentang bagaimana orang-orang sukses itu bekerja, semangatnya, kerja kerasnya, disiplinnya, tapi tidak usah menjadi seperti dia. Di dunia ini hanya ada satu Bill Gates saja. Kalau saudara ingin jadi Bill Gates, siapa yang pengen jadi diri saudara? Saudara dan saya itu unik. Kalau saya pengen jadi Bill Gates, siapa yang akan mau jadi saya? Karena Tuhan menciptakan kita itu sesuai dengan tujuannya. Dan Ia memberikan kita potensi. Yang satu talenta tidak usah mendapatkan 10 talenta, satu jadi 2. Artinya 100%, artinya maksimal. Kita semua maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Karena belum tentu orang-orang yang dikasih talenta banyak-banyak itu lalu mereka berhasil. Dan belum tentu itu kemudian digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak perlu menjadi seseorang yang lain. Walau engkau punya hanya satu, tetapi satu itu bisa engkau kembangkan melipat ganda 100%. Artinya 100% maksimal sesuai dengan tujuan Tuhan. Apa yang menyebabkan pria tadi menyembunyikan talentanya? Karena apa? Salah paham dengan Tuhan. Bisa ya orang salah paham dengan Tuhan? Kepercayaan itu berbanding lurus dengan tanggung jawab. Saudara, saya kadang-kadang melihat ke tempat lain, melihat orang lain. Dan saya mengatakan begini, kenapa dia bisa begitu cepat berhasil? Sepertinya dia ingin membangun, dia ingin membeli tanah, beli. Dia pengen bangun gedung besar, langsung bisa. Modalnya gede. Dan saya merasa sedih, kenapa saya nggak bisa? Lalu saya merenungkan, ya memang benar kepercayaan kita yang Tuhan percayakan itu beda-beda, ukurannya beda-beda. Kok saya ingin menjadi sama seperti dia, semakin besar tanggung jawab, semakin besar kepercayaan, semakin besar tanggung jawab. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ini saudara, ya, kita lewati ini ya. Ini dulu kita lihatnya. Orang salah paham dengan Tuhan, seperti pria ini ya. Dia merasa kurang dicintai. Kalau kita lihat orang, mungkin dia lebih baik dari saya. Karena dia bisa lebih berhasil. Saya kurang baik. Saya tidak bisa seperti orang lain. Kadang-kadang begitu ya, jadi kita kemudian menjadi pesimis dan merasa, aku nggak bisa, minder, saya nggak bisa seperti dia. Yang suruh seperti dia siapa? Nggak ada yang suruh saudara seperti orang lain. Saya juga. Walaupun saya bilang apa yang kurang? Menurut saya sudah melakukan semua yang terbaik menurut versi saya, kemampuan saya. Tapi apa yang salah? Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Kenapa sampai hari ini saya ingin membeli tanah di depan untuk parking atau membeli tanah di belakang supaya bisa dibikin youth center? Kenapa nggak bisa? Tapi orang lain begitu bersabda langsung jadi. Saya kok nggak bisa bertahun-tahun? Saya 28 tahun tetap tidak bisa. Sampai hari ini tetap tidak bisa. Dan kadang-kadang saya merasa sangat sedih karena itu.
Saya tidak sedang bergumul untuk bisa bangun rumah saya yang bagus, mewah. Enggak. Saya pengen melihat anak-anak muda berkumpul di satu tempat, nyaman. Mereka punya mini studio, counseling room, parking area, playground for kids. Saya pengen melihat anak-anak main di tempat untuk mereka. Saya pengen lihat mobil orang-orang diparkir aman, tidak dijaga di satu lokasi. Saya berdoa dan itu tidak terjadi. Lalu saya lihat orang-orang hebat dan saya merasa sangat, wow. Pelan saudara, ikuti saudara. Kita mungkin berpikir tidak banyak talenta. Orang lain mungkin lebih beruntung karena modalnya besar. Karena dia sudah jadi pengusaha sukses, kemudian dia beralih jadi pendeta, uangnya banyak, langsung beli gedung yang besar. Ya. Dari Ko Anton masih bayi sampai sekarang itu gerejanya belum bisa membeli tanah di depan. Dari masih bayi. Saudara-saudara, kalau kita seringkali salah paham dengan Tuhan, kita merasa tidak sebaik orang lain. Tidak begitu saudara. Pada akhirnya kita yang dituntut hanya adalah setia. Katakan setia. Karena kalau saudara baca konteks Matius 25 tentang talenta ini, yang dapat 10 itu cuma dikatakan baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia. Jadi penilaian Tuhan itu setia. Katakan setia. Apakah engkau mendapatkan kepercayaan besar atau kecil, engkau setia. Ketika engkau menjadi masih kere, gak punya apa-apa, engkau setia mencari Tuhan. Engkau memeluk kakinya, engkau mencintainya. Ketika sekarang engkau jadi kaya raya, engkau masih tetap orang yang sama, yang mencintai Tuhan, memeluk kakinya, mengikutinya, setia kepada firman-Nya. Dan kita seringkali diuji, saya seringkali diuji, dan saudara juga seringkali diuji. Saudara setia kepada Tuhan, saudara lihat toko sebelah. Apakah dia punya tuyul? Mengapa dia lebih berhasil? Sepertinya aku harus cari tuyul juga. Penilaian Tuhan adalah tentang kesetiaan. Jangan mengingini sepatu orang. Oke ya. Karena mungkin kedodoran. Jangan ingin menjadi seperti orang lain. Kita juga tidak tahu bagaimana perjuangannya. Jangan cemburu dengan keberhasilan orang lain. Kita tidak tahu apa yang sudah dia korbankan dalam hidupnya untuk bisa berada di posisi itu. Oke? Kalau kita ingin hidupnya, kita mungkin harus membayar harga sama seperti yang dia sudah bayar dalam hidupnya. Semua orang begitu, apakah dalam pekerjaan, bisnis, usaha, dalam pelayanan. Jangan ingin sepatu orang lain. Baca sama-sama. Janganlah engkau membandingkan dirimu dengan orang lain karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar pada saat waktunya tiba. Ya, membandingkan bulan dan matahari itu tidak adil, saudara. Karena mereka bersinar di waktu yang berbeda. Jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Saudara bisa frustrasi, saudaraku. Pada akhirnya yang dituntut itu adalah kesetiaan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Kita semua akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Supaya kita semua menerima apa yang patut kita terima. Dan saya sangat suka kalau bisa berdiri di jejer saudara. Dan kemudian saya melihat kepada saudara. Dan saudara menerima apresiasi langsung dari Tuhan, Allah, Bapa, Raja kita. Saya akan sangat suka melihat saudara benar-benar dihargai di hadirat Tuhan. Di hadapan takhta pengadilan Kristus. Zaman ini saudara, ini benar-benar waktunya mendesak. Saudara bisa meragukan apa saja tentang hidup saya. Tapi satu yang tidak bisa engkau ragukan adalah hubungan saya dengan Tuhan. Saya sangat mencintai dan menghormatinya. Saya sangat begini dengan Tuhan. Di hati saya tahu kedatangannya sudah di pintu itu. Dan nampaknya banyak orang tidak menyadarinya. Seperti pada zaman Nuh berkhotbah ratusan tahun di hidupnya. Sementara dia membangun bahtera, dia berkhotbah, dia memanggil. Gak ada orang yang peduli sampai harinya tiba.
hujan, badai, banjir. Akhirnya Nuh saja dan keluarganya selamat. Seperti pada zaman Yeremia berkhotbah. Dia khotbah, terus berkhotbah. Tapi berakhir di penjara di dalam sumur sampai harinya tiba. Semuanya harus diseret ke pembuangan. Tidak ada yang tertinggal. Dan hari ini saya berkhotbah kepada saudara. Saya ingatkan saudara, sudah di ambang pintu. Sudah lebih cepat dari yang saudara duga. Dengan tidak disangka-sangka, lihatlah situasi dunia sudah mengerucut kepada munculnya penguasa tunggal di dunia. Dia adalah antikris, dia akan muncul segera. Dia akan muncul, dia sudah ada tetapi dia belum menyatakan dirinya. Tapi semua sistem yang dibangun, one world system itu sudah dibangun untuk memberikan dia tempat. Ketika situasi keadaan dunia ini menjadi chaos, maka dia akan muncul sebagai seorang yang ditunggu-tunggu. Dan banyak orang Kristen tidak sadar, masih tidur, masih ngorok, masih suka bobokan. Kalau saya bicara tentang kedatangan Tuhan, mungkin saudara akan menolak. Saudara tidak suka, tapi saya tidak punya pilihan. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai gembala. Ini panggilan saya atas jemaat. Saya harus peringatkan saudara. Kita harus lebih. Saya pulang kemarin di Ambon dan adik saya bercerita bahwa mereka sedang membangun rumah mereka. Menurut saya rumah mereka sudah bagus. Tapi dia mengatakan mereka membongkar semuanya karena rumah itu sudah agak lama. Berapa lama saya tidak tahu. Dan mereka membangun rumah itu dengan rangka besi dan semua hal yang bagus-bagus. Dan saya berharap saya masih bisa pergi lihat rumahnya. Tapi dalam hati saya berpikir, saya bilang Tuhan, kalau saudara mau bangun rumah saya, saudara terserah. Saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau datangmu sudah dekat, gak usah aja. Gak usah buang-buang waktu, buang-buang uang. Kalau memang datangmu sudah dekat. Siapa yang tidak ingin punya rumah bagus? Pengen ya? Pengen punya rumah yang bagus, ruang keluarga yang bagus, nyaman. Anak-anak semua ngumpul, punya TV yang layarnya besar sekali lah. Nonton bareng, minum kopi bareng, semua pengen saudara. Saya bilang ke Tuhan, kalau datangmu sudah dekat gak usah aja. Saudara harus waspada bahwa kita semua harus berdiri di hadapan tahta Kristus. Dan setiap orang menerima apa yang patut diterimanya. Bayangkan saudara di antara sekian banyak orang yang berdiri di altar Tuhan. Dan kemudian saudara diapresiasi. Kalau di dunia kita diapresiasi, nama kita tiba-tiba dipanggil di antara kerumunan orang. Saya ingat waktu saya masih muda dalam satu rapat daerah, pembicaranya dari Singapura. Saya duduk paling belakang. Aneh sekali pendeta itu memanggil saya, itu sana yang bajunya warna ini. Lalu saya maju ke depan dan dia mulai bernubuat kepada saya. Saya merasa sesuatu banget saudara ya. Sesuatu di antara 200 pendeta, orang itu tidak kenal saya, dia manggil saya dari belakang sana, lalu saya maju ke depan dan dia bernubuat tentang saya. Itu luar biasa. Bayangkan kalau Tuhan memanggil saudara, Priscilla dari Klaten maju ke depan, lalu diapresiasi. Gimana rasanya ya? Gimana rasanya saya berdiri di antara saudara? Saya akan bangga demi saudara. Saudara diapresiasi. Daripadanya yang dituntut adalah kesetiaan. Katakan setia. Masih setia? Alah, doa enggak doa sama, ke gereja enggak ke gereja sama aja. Masih setia? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam, hamba yang tidak maksimal ini dikatakan Tuhan menyebut dia adalah malas dan jahat. Apakah melalui talenta saudara Tuhan sudah dipermuliakan? Apakah seseorang mendengar Injil oleh karena saudara? Ataukah seorang adalah orang Kristen yang mandek hari ini? Orang ngapa-ngapain belas, doain pekerjaan Tuhan juga yo belas, dengar firman Tuhan yo belas. Tuhan mengatakan, hai hamba yang
malas dan jahat. Saya akan akhiri dengan video ini. Video ini sangat menarik. A successful businessman was growing old. I knew it was time to choose a successor to take over the business. Instead of choosing one of his directors or his children, he decided to do something different. He called all the young executives in his company together. He said, "It's time for me to step down and choose the next CEO. I have decided to choose one of you." The young executives were shocked, but the boss continued, "I'm going to give each one of you a seed today, one very special seed. I want you to plant the seed, water it, and come back here 1 year from today with what you have grown from the seed I have given you. I will then judge the plants that you bring, and the one I choose will be the next CEO." One man named Jim was there that day, and he, like the others, received a seed. He went home and told his wife the story. She helped him get a pot, soil, and compost, and he planted the seed. Every day he would water it and watch to see if it had grown. After about 3 weeks, some of the other executives began to talk about their seeds and the plants that were beginning to grow. Jim kept checking his seed, but nothing ever grew. 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks went by, still nothing. By now, others were talking about their plants. But Jim didn't have a plant, and he felt like a failure. 6 months went by, still nothing in Jim's pot. He knew he must have killed his seed, but he didn't say anything to his colleagues. He just kept watering and fertilizing the soil. The year finally went by, and all the young executives of the company brought their plants to the CEO for inspection. Jim told his wife that he wasn't going to take an empty pot. But she encouraged him to be honest about what happened. Jim felt sick in his stomach. It was going to be the most embarrassing moment of his life. But he knew his wife was right. He took his empty pot to the boardroom. When he arrived, he was amazed at the variety of plants grown by the other executives. Jim held his empty pot, and many of his colleagues laughed at him. When the CEO arrived, he surveyed the room and greeted his young executives. Jim tried to hide at the back.
"My, what great plants, trees, and flowers you have grown," said the CEO. "Today, one of you will be appointed the next CEO." Then he spotted Jim at the back of the room with his empty pot. He ordered the financial director to bring him to the front. Jim was terrified. He thought, now he knows I'm a failure. Maybe I'll be fired. When he got to the front, the CEO asked him what had happened to his seed. Jim told him the story. The CEO asked everyone to sit down, except Jim. Then he announced, "Behold, your next chief executive. His name is Jim." Well, Jim couldn't believe it. Jim couldn't grow his seed. How could he be the new CEO, the others said. And the CEO said, "1 year ago today, I gave everyone in this room a seed. I told you to take the seed, plant it, water it, and bring it back to me today. But I gave you all boiled seeds. They were all dead. It was not possible for them to grow. All of you, except Jim, have brought me trees and plants and flowers. When you found that the seed would not grow, you substituted another seed for the one I gave you." Jim was the only one with the courage and the honesty to bring me a pot with my seed in it. So, he is the one who will be the new CEO. If you plant honesty, you will reap trust. If you plant goodness, you will reap friends. If you plant humility, you will reap greatness. If you plant perseverance, you will reap contentment. If you plant consideration, you will reap perspective. If you plant hard work, you will reap success. If you plant forgiveness, you will reap reconciliation. If you plant faith, you will reap a harvest. Always be careful what you plant now, because it will determine what you will reap later. Yang dituntut dari kita sekalian adalah kesetiaan. Pada masa-masa sukar, apakah kita masih tetap memiliki hati yang benar? Cara yang benar, cara yang baik. Sejak saya muda, saya telah memutuskan untuk benar dan melakukan cara yang benar. Walaupun saya melihat saya tidak seberuntung orang lain. Saya tidak bisa secepat orang lain. Tapi saya sudah memutuskan untuk hidup benar. Untuk melakukan cara-cara yang benar. Dan syukur kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Telah melewati 28 tahun saya tetap memilih benar. Melakukan yang benar. Cara-cara yang tetap benar. Walaupun orang lain berlari lebih cepat. Penilaian Tuhan adalah kesetiaan. Saudara berdoa tapi tidak ada yang terjadi. Apa engkau masih setia berdoa?
Sudah dengar firman Tuhan, baca bolak-balik, nasibku masih sama. Apakah engkau setia? Atau engkau mundur pelan-pelan? Radoyan firman Tuhan, radoyan gerejo, radoyan apa-apa. Toh enggak ada perubahan. Pilihlah untuk tetap setia. Setia kepada kebenaran. Mari kita tunduk kepala. Saya yakin Tuhan mencari di antara kita orang-orang yang mau setia, memutuskan untuk melakukan semuanya dengan benar, walaupun untuk jangka waktu tertentu tidak ada hasil, tidak nampak sesuatu progres yang terjadi, tapi saudara tetap memilih untuk benar, setia. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Benar dan tetap setia, walaupun engkau tidak melihat perubahan apa-apa, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan saya tidak ragu, bukan saya, bukan saudara, tapi Tuhan. Saudara bangkit berdiri, putuskan untuk tetap setia, tetap benar. Tuhan membuat saudara berhasil. Saudara harus berhasil supaya saudara bisa jadi berkat untuk yang lain. Karena orang tidak bisa berbagi dari yang tidak ada, kecuali yang kau punya supaya engkau bisa berbagi. Tuhan mau engkau berhasil. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala bukan
Bersiaplah untuk apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. Bukan tentang besar kecilnya modal saudara. Bahkan cuman modal dengkul saja, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Bapa, kami menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak dituntut untuk menghasilkan sebanyak orang yang menerima 5 talenta. Tetapi kami dapat berhasil 1 saja sudah lebih dari cukup. Kami dapat maksimal, kami dapat menjadi berkat. Berkati kami dengan hati yang baik untuk menabur kesetiaan, kejujuran, kerja keras, ketulusan, kebaikan. Sebab kami percaya kami akan menuai. Meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan kami dan persembahan-persembahan kami. Kau mengingat kami, Engkau tidak melupakan kami. Kami tidak mungkin kekurangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus yang kami hormati dan kami cintai, sungguh kami bersyukur untuk kebaktian hari ini Bapa. Amin. Kami menyukakan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Inilah hati kami ya Tuhan, yang selalu tertuju padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu, untuk setiap kami yang telah menerima benih-benih firman dari-Mu ya Bapa. Tuhan, kami selalu merindukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Turunlah atas kehidupan kami, mengalirlah kasih setia-Mu atas kehidupan kami melalui firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih untuk semua talenta yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Biarkanlah kami boleh menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami lakukan Tuhan akan buat berhasil. Karena kami percaya Engkaulah jaminan untuk kami hidup.
Tuhan akan membuka jalan bagi setiap kami yang percaya dan menaruh segala kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Tuhan akan membukakan jalan dan akan memberkati kehidupan kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, Engkau melihat bangsa kami, betapa kami sangat merindukan bangsa ini diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, semuanya percaya kepada Tuhan, semuanya mengagungkan nama-Mu. Kami merindukan perubahan-perubahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa negeri ini Bapak Jokowi dan para wakilnya ya Tuhan Bapak Mahruf Amin ya Tuhan. Segala program-programnya ya Tuhan, rencananya untuk memimpin bangsa Indonesia ini keluar dari kemelut ekonomi ya Bapak. Engkau memberkatinya Bapak, setiap langkah-langkahnya ya Bapak. Engkau yang akan berdiri di depan memimpin bangsa ini ya Tuhan. Menjadi bangsa yang berhasil dan diberkati Tuhan. Menjadi bangsa yang diampuni Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di negeri ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu, untuk rakyat-rakyat walaupun menghadapi situasi ataupun musim yang tidak menentu ini Tuhan. Tuhan luputkanlah dari segala sakit penyakit. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Amin. Ubahkan iman mereka semakin percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Sehingga hidup mereka semuanya dipulihkan, sehat, kuat dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah kembali dari Tobelo di dalam pelayanannya ya Tuhan. Sungguh luar biasa, Engkau selalu menyertainya dimanapun Ibu Gembala berada. Terima kasih Tuhan untuk kesampaiannya sehingga boleh melayani di gereja ini lagi ya Bapak. Semuanya hanya berkat kasih setiamu dan anugerahmu Bapak. Engkau sangat mencintainya, bahwa Engkau sangat memakainya secara luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, berikanlah berkat, harapan impiannya ya Tuhan untuk mewujudkan gereja ini semakin berkembang dan menjadi kepanjangan tangan-Mu Bapa. Amin. Engkau akan memberkatinya Bapa, Engkau akan membukakan jalan-Mu ya Bapa. Segala apa yang dimimpikan, harapannya akan segera terwujud ya Tuhan. Amin. Dalam nama Kami Yesus. percaya masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada Amin. berkat. Walaupun kami di depan mata tidak melihat, namun Engkau mampu menyediakan Bapa. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk perlindungan bangsa negeri kami, untuk perlindungan para jemaat-Mu Bapa. Luputkanlah dari segala virus-virus, dari segala sakit penyakit ya Bapa. Amin. Supaya yang berjemaat di sini Tuhan berikan kekuatan dalam menjalani kehidupan, berkat yang melimpah dari manapun datangnya Tuhan, sehingga kami semuanya tidak kekurangan, namun kami semuanya dicukupkan dalam kebutuhan hidup. Kami semua ditopang Tuhan dengan kuat. Kami percaya Engkau menggendong kami, Engkau meluputkan kami dari segala persoalan, dari segala kejadian-kejadian yang tidak kami inginkan, dari segala yang jahat Engkau luputkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua cabang-cabang ya Tuhan di gereja ini Tuhan, yang dalam masanya membangun, yang dalam masanya memanage, yang dalam masanya mencari jiwa-jiwa yang terlelah Tuhan. Engkau yang akan mengangkatnya, Engkau yang akan menarik kembali sehingga jemaat kami semakin utuh Tuhan, tidak berkurangan apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk segala kebutuhan yang disiapkan dari gereja untuk membantu mereka yang kekurangan ya Tuhan. Tuhan cukupkan ya Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa, suatu saat nanti, di masa depan nanti Tuhan, kami semua dipulihkan ya Bapa. Kami semua boleh bekerja dengan baik ya Tuhan. Kami boleh berladang, beternak dengan baik Tuhan, berusaha ya Tuhan. Inilah tujuan hidup kami, menyenangkan Tuhan. Bukan dengan bermalas-malasan, tapi kami akan semakin tangguh ke depannya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati para jemaat-Mu yang sudah datang di sini ya Bapa. Amin. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan iman yang kuat
kepercayaan yang kuat untuk meniti hari-hari kami ke depan ya Tuhan. Janji-janji Tuhan yang boleh kami terima Tuhan. Ubahkan kami semua, ampuni kami semua ya Tuhan. Tuhan berikan pertolongan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau ajaib dan Engkau mengasihi kami. Kami percaya Engkau mencintai kami ya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini dan kami percaya Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.